Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Moshe Orek Hadin. Moses di advocate. Ya. Apa itu Orek Hadin? Orek itu memperpanjang. Hadin itu apa? Judgment. Orang yang memperpanjang judgment. Ya. Kata orek ini juga dalam artian sabar. Orang yang membuat sabar terhadap suatu penghukuman. Siapa dia? Moshe. Ya. Itulah sebabnya lawyer dalam bahasa Ibraninya itu apa? Orek hadin. Nah, kalau dalam bahasa Inggris lawyer adalah orang hukum. Tetapi menarik dalam bahasa Ibrani, lawyer, seorang advokat, itu bukan orang hukum, bukan. Tetapi orang yang apa? Membuat sabar suatu penghukuman. Kalau orang itu seharusnya dihukum mati karena kepiawaian dari seorang pengacara, maka mungkin dia hanya dihukum seumur hidup saja. Kalau orang itu dituntut hukuman 20 tahun, maka karena kepiawaian seorang pengacara, maka dia hanya dihukum mungkin 5 tahun saja. Atau bahkan lepas dari hukuman. Jadi seorang terdakwa dihukum atau enggak dihukum, siapa orang yang paling penting untuk membuat pengadilan itu menjadi sabar terhadap si terdakwa itu? Seorang orek hadin. Jadi kalau kita ngomong di dalam bahasa Indonesia itu pengacara. Pengacara, orang yang bikin acara. Atau dalam bahasa Inggris lawyer, orang yang berhubungan dengan law. Atau advokat sih bagus ya, memang seorang pembela. Pembela. Sekuat apa dia membelanya? Tapi kalau dalam bahasa Ibrani jauh lebih keren. Orek hadin. Orang yang membuat sabar, jauh sabarnya. Suatu penghukuman. Orek hadin. Moshe orek hadin. Ya? Bu Rita, ya sangat menarik sekali ini. Bicara tentang pengacara, dulu saya itu salah paham dengan pengacara dan pembela. Saya pikir dulu ketika saya belum paham, wah pembela masa pencuri dibela, ini dibela, orang berdosa dibela. Ternyata maksudnya bukan membela dosanya, hak hukumnya. Hak Nah, hukumnya saya harus baru dibela. mengerti. Hak hukumnya yang dibela. Yes. Nah, begitu. Dan pengacara sekarang ada 2 jenis ya. Pengacara dalam arti korek tadi, tetapi ada juga pengacara pengangguran banyak acara. Nah, ini yang nggak benar. Oke, Ya, silakan itu lanjut, saya Bu. Pak, selama liburan lebaran ini, pengangguran banyak acara. Tapi mulai nanti tanggal 2 mulai lagi. Banyak acara. Lanjut lagi. Baik, silakan, Bu. Kita lanjut. Oke. Jadi kita mempelajari apa yang ditulis dalam Exodus 32 dan Ulangan dan Shemot Rabbah. Kenapa saya bahas juga Shemot Rabbah? Karena ketika kita mempelajari Torah yang berhubungan erat dengan orang-orang Israel, kita juga harus mempelajari bagaimana orang-orang Israel yang menjadi the first audience. Jadi original audience dari Musa itu memahami kata-kata Musa. Jadi dua-duanya kita pelajari. Kalau Musa ini adalah seorang orek hadin dan dia terkenal juga dapat membatalkan hukum Allah. Mana mungkin Allah itu membatalkan hukumnya. Jadi kita judulnya hari ini itu kan apa? Abolisi dari Tuhan. Jadi pembatalan hukum dari Tuhan. Mana mungkin hukum Tuhan itu bisa dibatalkan? Enggak mungkin. Apalagi para pengikut teolog abad 16 dari Eropa itu siapa? Orang-orang Calvinis itu kan selalu determinisme. Kalau pengetahuan Allah sejak lamanya sampai selamanya, lantas bagaimana mungkin Allah itu dapat membatalkan sesuatu yang telah dirancangkannya? Nah, orang-orang kaum Calvinis itu sesuatu yang sudah dirancangkan Allah itu pasti akan terlaksana. Nggak mungkin dibatalkan. Karena alasannya itu kayak begini. Bukankah dia adalah Allah yang tidak berubah?
Jadi mana mungkin Allah yang maha tahu, omniscience, dapat membatalkan rancangannya. Ini menurut orang-orang determinis. Biasanya orang-orang Calvinis. Penting kita pahami bahwa prapengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu, sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, Allah bukanlah tawanan dari prapengetahuannya sendiri. Prapengetahuan Allah tidak dapat dicampur adukan dengan prapenentuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas dari manusia yang diciptakannya itu. Free will. Manusia dapat menentukan kehendak bebasnya, free will, untuk setia atau tidak setia. Ini sudah ada buktinya di Taman Eden. Adam memilih untuk tidak taat, tidak setia. Ya, bahkan manusia dapat tidak taat terhadap tegurannya. Siapa yang tidak taat, nggak mau dengar teguran Tuhan? Kain, ya, nggak mau dengar Tuhan. Inilah dinamika hubungan Sang Pencipta dengan manusia ciptaannya. Karena kehendak bebas manusia, dia dapat memilih untuk menghadap Allah di hadapan wajah Tuhan atau berpaling dari Allah. Dan kita juga perlu tahu bahwa Allah itu memiliki satu sikap. Apa sikapnya? Sikapnya adalah El Erek Apayim, Allah yang panjang sabar. Panjang sabar terhadap manusia yang memilih untuk tidak taat. Dia menunggu sampai kapan manusia itu mau mendengarnya. Sekarang kita belajar satu hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini hukum, kalau hukum itu pasti, Bang. Dan ini masuk di dalam 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itu ibaratnya undang-undang dasar, ya. Nah, undang-undang dasarnya itu bicara kepada orang Israel begini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, jelas, yang membalas. Ingat ini ya, kalau Tuhan itu marah, kalau kamu nggak ikuti ini, aku membalaskan kesalahan kepada bapak, kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Jadi di sini Tuhan itu membalas. Kalau dia marah, dia bisa balas. Kemudian di sini kita membaca, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anohi Adonai Elohecha Asher Hotsetika. Aku menyebabkan kamu itu keluar. Dari mana? Me'eretz Mitzrayim, Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Dari rumah perbudakan itu. Lalu kemudian hukumnya ini. Ini adalah mitzvot yang kedua. Tidak boleh ada ilah-ilah lain selain Allah. Jangan ada padamu ilah-ilah yang lain di hadapanku. Tentang penyembahan berhala ini kita bisa membaca terus banyak ya. Mitzvotnya orang Israel itu ada 613. Dan ini nanti Anda bisa baca di sarapan pagi Biblika. Terus kemudian ada mitzvot yang menarik di sini. Yaitu mitzvot 341. Tidak melakukan praktek hover-hover. Apa itu hover-hover? Kalau Anda ikut di kelas saya Mikra Syabat setiap Sabtu, Anda tahu. Apa itu hover-hover? Saya sering mengucapkan salam Shalom Chavrim. Apa itu Chavrim? Shalom teman-teman. Jadi hover-hover itu melakukan pertemanan. Melakukan persekutuan. Maksudnya apa? Persekutuan dengan ilah-ilah, dengan roh-roh yang lain. Ya, mengucapkan mantra-mantra. Ini ada di kitab Ulangan 18 ayat 11. Jadi kalau ada istilah dalam bahasa Indonesia itu kafir. Istilahnya dari mana? Ulangan 18 ayat 11. Dari istilah hover-kafir. Orang yang melakukan persekutuan dengan ilah-ilah yang lain. Jadi bangsa-bangsa non-Israel karena mereka
menyembah ilah-ilah asing, maka mereka disebut kafir. Dari mana istilahnya itu? Dari Alkitab. Jadi kalau kita itu dikata-katain oleh yang ono itu sebagai kafir, mereka sendiri nggak tahu apa itu arti kafir. Arti kafir justru dari kata teman. Orang-orang yang melakukan pertemanan dengan ilah-ilah, ya. Jadi khabar-khabir. Khabar-khabir. Muncul kata kafir dalam bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Yaitu awalnya orang-orang ahli nujum yang melakukan mantra qomat kamit mulutnya. Nah, qomat kamit mengucapkan mantra itu kemudian disebut juga melakukan khabar-khabir. Caster of spell. Ini juga ada kata kafir. Anda nanti bisa baca dalam Al-Baqarah 102. Nah, mereka tiba-tiba muncul kata kafir. Nah, kata kafir itu justru berasal dari Alkitab yang merujuk pada orang-orang yang melakukan qomat kamit untuk melakukan tenung dan perdukunan. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Vehober haver, ya, seorang pemantra, seorang yang melakukan pertemanan, persekutuan dengan roh-roh jahat. Hover haver. Ulangan 18 ayat 11. Nah, sekarang sebagai seorang apologet, sekarang tahu dari mana asal kata kafir. Di mana? Dalam Ulangan 18 ayat 11 dan seterusnya. Nah, ini menarik ya. Ingat, ini adalah suatu hukum yang sudah diucapkan Allah sendiri. Siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah yang lain ini, Allahnya huruf kecil, kecuali kepada Yod-He-Vav-He, haruslah dia ditumpas. Ini hukum Tuhan loh. Hukum Tuhan. Konsekuensi seorang yang melakukan hover-hover atau membuat patung dan beribadah kepadanya, dia harus ditumpas. Zove'ah la Elohim. Orang yang mempersembahkan korban kepada Elohim yang lain, akharim, dia akan ditumpas Yahoram bilti, kecuali kepada Adonai, Ladonai, Levadu, kepada Ladonai saja harus ditumpas. Ingat-ingat juga ya. Tadi kita dalam Keluaran pasal 20 kita membaca bahwa Tuhan akan membalaskan sampai keturunan keempat. Yang Keluaran 22 ini kalau ada orang menyembah ilah-ilah lain, dia harus ditumpas. Nah, sekarang benar nggak sih dulu itu Tuhan pernah mengabolisi hukumnya sendiri? Kita belajar dari Chet Haegel, dosa menyembah patung lembu emas. Kok bangsa Israel itu kan menyembah ilah asing ini kan? Harusnya bangsa Israel itu habis. Karena mereka semuanya menyembah ilah-ilah asing. Yaitu apa? Patung lembu emas itu. Kenapa kok nggak dimusnahkan oleh Allah? Bukannya di hukumnya ini, Keluaran 22 ayat 20, ini hukum tertulis loh. Dan sudah diucapkan kepada Musa untuk orang Israel. Jangan mempersembahkan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan sendiri. Yod-He-Vav-He. Kalau enggak dia ditumpas mati, dibunuh. Tetapi kok ini orang Israel enggak dibunuh oleh Tuhan. Jadi ada hukum dalam Keluaran 20 ayat 3-6 dan hukum dalam Keluaran 22 ayat 20 jelas hukuman mati. Tapi terhadap pelanggaran hukum dalam Keluaran pasal 32 dosa anak lembu emas kok orang Israel enggak mati. Berarti ini di sini ada pembatalan hukum pada saat itu. Untuk kasus itu ada pembatalan hukum. Tuhan ngasih abolisi kepada orang Israel. Nah, bagaimana abolisi ini terjadi pada saat itu? Bagaimana abolisi itu bisa terjadi? Karena ada Moshe Orek Hadin. Ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Biarkanlah aku. Let me.
supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka sesuai tadi Keluaran pasal 20 dan 22. Sesuai firman-Nya sendiri. Tetapi Musa, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wow. Ini Tuhan tampaknya, karena semua bangsa Israel kecuali Musa, karena Musa ada di atas gunung sendirian bersama Tuhan. Jadi yang di bawah ini lagi melakukan perjinahan rohani, menyembah patung lembu emas itu. Jadi artinya seluruh bangsa Israel semuanya berbuat jinah, menyembah ilah-ilah asing. Hanya Musa saja yang enggak. Ini seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Semua orang pada zaman Nuh itu berbuat dosa kecuali Nuh. Dan dari Nuh dan keluarganya Tuhan membuat bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dan ini juga Tuhan tampaknya ingin membuat Musa sebagai Nuh yang baru. Nuh yang selanjutnya. Biar aja itu bangsamu itu kurang ajar. Udah aku antar keluar dari Mesir. Mereka tidak menjadi budak lagi. Laut Merah aku belah. Mereka pengen makan, aku kasih makan. Dan seterusnya. Tapi kamu tinggal sebentar saja, mereka sudah berpaling kepada ilah-ilah lain. Maka biarlah aku, let me. Dia itu ngomong sama Musa, biarlah aku membinasakan mereka sesuai hukumku. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, ayat 11. Menarik. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya dengan berkata, Tuhan, mengapakah murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa susah-susah keluar dari tanah Mesir? Nah, kenapa saya nambahin begitu? Karena demikianlah bahasa Ibrani-nya. Yang kita baca ini kan bahasa Indonesianya. Dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud untuk menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka di muka bumi. Kan diketawain Tuhan. Semua bangsa ini akan mati kan diketawain nanti sama orang Mesir. Nah, kemudian Musa ngomong apa? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Keren banget ini si pengacara. Dia bicara kepada Raja Semesta. Kamu Tuhan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ini khutsbah. Ini adalah suatu audacity kepada Tuhan. Kelancangan kepada Raja Semesta. Tapi Musa berani mengoreksi Tuhan. Malu-maluin loh Tuhan. Ini susah-susah. Bangsa Israel sudah kamu keluarkan dari Mesir. Tiba-tiba kamu bunuh gara-gara satu dosa ini. Musa itu dia nggak egois. Ya, bayangkan dengan perbedaannya dengan Nuh zaman dahulu. Di sini Musa mikirin orang-orang yang lain. Enggak, aku enggak mau. Kan nanti diketawain. Nah, ayat 13. Engkau punya satu hukum yang mungkin itu tidak dapat diubah. Tapi ingat loh Tuhan, engkau punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Israel, Yakub. Hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Wow. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh bumi yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu supaya memilikinya untuk selama-lamanya. Dan setelah diprotes oleh Musa ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Wow, Tuhan bisa loh membatalkan rancangannya sendiri. Ini Alkitab bicara, siapa bilang rancangan Allah itu nggak boleh dibatalkan? Bisa. Siapa yang membatalkan? Ya Tuhan sendiri. Tapi atas persuasi siapa? Moshe, Orek, Hadin. Orang yang membuat penghukuman itu menjadi sabar. Orek, panjang. Menjadi sabar. Allah yang panjang sabar. Orek, Hadin. Keluaran 32 ayat 9-14. Pernahkah Anda membaca Alkitab dengan cara demikian? Ya,
menarik sekali ketika kita membaca bagaimana Musa ini bisa menjadi orek hadin. Musa yang dapat memperpanjang atau menyabarkan dari penghukuman itu. Mediasi Musa tadi membatalkan sumpah Tuhan, membatalkan hukuman Tuhan atau abolisi dari Tuhan bagi Israel. Ya. Kira-kira bagaimana mungkin Musa kok bisa? Siapa Musa? Kok dia bisa membatalkan sumpah Tuhan yang bilang, kurang ajar tuh orang. Aku adalah Allah pembalas yang akan membalaskan keturunan pertama sampai keempat. Dan setiap orang yang melanggar itu akan ditumpasnya. Keluaran pasal 22. Tapi ini oleh mediasi Musa bisa dibatalkan. Kira-kira kenapa? Kok bisa dibatalkan? Pinter-pinternya Musa oke. Tapi kenapa kok bisa dibatalkan oleh Musa? Kira-kira siapa yang dapat mengoreksi seseorang ketika kemarahannya itu memuncak? Jangan marah, please sabar. Gitu. Siapa kira-kira yang bisa membuat seorang yang marah luar biasa itu kemudian berubah menjadi sabar? Kira-kira siapa? Ada yang bisa menjawab pakai logika. Gak usah Alkitabiah pakai logika. Seorang yang marah dan akan melakukan sesuatu pembalasan, tapi disabarkan. Jangan. Please deh. Jangan. Sahabatnya. Sahabatnya. Yes, sahabatnya. Ada nggak sih ayatnya di Alkitab? Ada. Ya. Seorang sahabat, seorang kekasih, seorang yang dicintai itu dapat mengoreksi seseorang yang sudah melakukan suatu keputusan dan membatalkan keputusannya. Jadi keputusan Allah itu bisa batal. Allah memang maha tahu. Tetapi Allah itu bukan statis, tetapi dia dinamis. Allah tidak berubah. Yes, Allah tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Eksistensinya, hakikatnya itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Raja Semesta. Melek Haolam. Itu tidak akan berubah. Hakikatnya tidak berubah. Tapi perasaannya bisa berubah. Keputusannya bisa berubah. Jadi kalau Musa sebagai orek hadin membatalkan keputusan Tuhan karena Musa adalah temannya Tuhan. Di mana ayatnya? Ada ayatnya ya. Keluaran 32 ayat 11. Kita baca ayat ini dulu. Bagaimana Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Mengapa Tuhanmu kamu bangkit? Vayekal Moshe et penei Adonai. Ketika orang itu berbicara panim el panim. Ya, kenapa kok kita itu kalau berdoa itu menghadap kepada wajah Allah? Karena di hadapan wajah Allah itu ada kasih karunia. Dia mencoba melunakkan kemarahan Allah itu dengan menghadap wajahnya. Mengapakah murkamu bangkit kepada umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Hotseta. Yang telah engkau menyebabkan mereka keluar. Susah-susah engkau menyebabkan mereka keluar. Ini ditulis dalam bentuk hif'il, aktif kausatif. Hotseta me'eretz Mitzrayim. Bekoach gadol uveyat hasaka. Dengan kekuatan besar dan tangan yang kuat. Nah, dia memuji Tuhan karena kasihnya kepada Israel. Lalu kemudian kamu bunuh Tuhan. Nanti itu kan bikin orang Israel akan berkata, dia itu Tuhannya orang Israel membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka. Ini kan kayak ngisin-ngisin Tuhan. Tuhan, kita kan nanti diketawain. Kamu diketawain lo nanti. Tuh, Tuhannya orang Israel murka. Udah susah-susah dikeluarin dari Mesir. Dimurkai, dibunuh semua. Jadi di sini Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan bangsanya. Dia sangat mengasihi bangsanya. Tuhan, kalau bisa aku aja yang mati, tapi jangan mereka. Nggak usah bikin aku sebagai Nuh yang baru. Nggak perlu. Tapi ampunilah mereka. Malah Musa mengingat. Mereka itu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub Israel. Dan mereka kalau keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, engkau itu Tuhan sudah bersumpah loh.
demi dirimu sendiri dan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Kan kamu janji begitu sama Abraham. Lupa. Keren banget kan ini pengacara. Kemudian apa hasilnya? Raja semesta menyesal. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan. Vayinachem. Dan Tuhan menjadi naham, grief, sedih. Vayinachem Adonai hara'ah asher diber. Kepada satu malapetaka yang sudah diucapkannya. Yang sudah dirancangkannya. La'asot, untuk membuat kepada la'amu, kepada bangsa umatnya itu. Nah, ini ada satu bahasan yang menarik dari Shemot Rabbah 32 ayat 9 sampai 14. Ini satu komentari atau penafsiran para rabi terhadap peristiwa tadi. Menanggapi firman Tuhan dalam Shemot 22 tadi, dosa Bani Israel, penyembahan anak lembu emas itu adalah suatu dosa yang besar. Para rabi menafsirkan Musa berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa Bani Israel atas perbuatan jahat mereka. Yaitu penyembahan kepada patung lembu emas. Tuhan mengatakan, aku nggak bisa mengampuni karena aku sudah bersumpah bahwa orang-orang yang mempersembahkan korban bagi ilah-ilah asing mereka akan dibinasakan. Dan aku tidak dapat mencabut sumpahku, kata Tuhan ini. Tapi Musa menyanggahnya. Dia menyanggahnya demikian. Sang penguasa alam semesta, Melek Haolam, tidakkah engkau mengajari aku hukum-hukum pengikatan sumpah? Seorang mungkin tidak membatalkan sumpahnya sendiri. Tetapi seorang penguasa alam semesta dapat melakukannya. Apa yang tidak bisa engkau lakukan? Engkau dapat membatalkan sumpahmu sendiri, kata Musa. Karena engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa apa saja. Maka engkau pun dapat membatalkan hukummu sendiri. Kemudian hasilnya apa? Allah tidak melakukan penghukuman bagi bangsa Israel. Musa telah menjadi advokat bagi bangsanya. Permohonan Musa kemudian membatalkan sumpah Tuhan. Ini adalah penafsiran dari para rabi Yahudi yang ditulis dalam Shemot Rabbah 34 ayat 4. Nah, seperti tadi saya tanya, bagaimana mungkin Musa dapat bernegosiasi dan berbantahan dengan Tuhan? Karena Musa itu temannya Tuhan. Seorang teman yang dikasihi itu dapat ngereh-reh. Ngereh-reh itu apa? Membuat sabar seorang yang sedang memuncak marahnya. Ditulisnya di mana? Keluaran 33 ayat 11. Karena Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, jadi Musa ini betul-betul temannya Tuhan. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Berarti ketika Musa itu sedang berbantah-bantahan dengan Tuhan, dengan urusan yang lain, ada saksinya. Siapa saksinya? Yosua. Dia melihat sendiri bagaimana Musa itu bisa berbicara dengan Tuhan seperti kepada temannya. Nah, hari ini kita kalau sama teman itu bisa saling mengoreksi karena levelnya sama. Atau bahkan bisa ngomong lu gue gitu kan. Itu teman. Demikianlah kedekatan Musa dengan Tuhan. Itulah kenapa Musa dapat mengoreksi keputusan Tuhan walaupun bahkan dengan cara yang lancang. Kan bikin malu kita dilihat orang-orang Mesir. Nah, itu kan suatu khutsbah. Audacity, kelancangan Musa kepada Raja Semesta. Bayangkan ciptaan itu bisa mengoreksi Tuhannya itu. Lah, kan bikin malu Tuhan. Kok bisa begitu? Bayangkan Anda bicara dengan bos di kantor aja, Anda mungkin nggak berani untuk mengoreksinya. Tetapi ini Musa bisa mengoreksi Tuhan, Sang Raja Semesta.
Bahkan mungkin di akhir dari kitab Torah itu ditulis oleh Yosua ya, karena ini ditulis setelah kematian Musa. Yang kemudian penutupnya itu mungkin ditulis oleh Yosua. Ada juga yang menafsirkan bahwa karena Musa itu mengetahui hari kematiannya dan kematiannya itu kapan dan karena apa gitu kan, maka dia juga menuliskan akhir dari kitab itu. Jadi Anda mau percaya ini tulisan Musa untuk akhir dari kitab Torah itu atau tulisan dari Yosua? Kalau saya sih penutupan ini khusus di bagian penutupan yang nulis adalah Yosua. Seorang nabi besar, masa akhir hidupnya itu nggak ditulis. Maka kemudian Yosua itu menuliskan bagian akhir dari kitab Torah itu. Maka kemudian setelah kitab Torah kan ada kitab Yosua. Di sini Yosua bersaksi seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, seperti kepada temannya, seperti yang ada di Keluaran 33 ayat 11 ini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang ngomong seperti kayak temannya itu. Velokam, dan tidak ada bangkit nabi od be Israel. Nabi selanjutnya di Israel. Moshe seperti Musa, Asher, Yedao, yang dimana Tuhan itu mengenalnya secara panim el panim. Seorang teman itu kan sering bertemu panim el panim, muka dengan muka, secara tatap muka. Nah, disitulah Musa melakukan masa umatan. Masa umatan ini dalam bahasa Indonesianya itu bernegosiasi. Jadi bernegosiasi dalam bahasa Ibraninya itu masa umatan. Memberi dan menerima. Negosiasi itu nggak bisa cuma ngambil doang, tapi juga harus memberi. Win-win solution. Siapa orang yang dapat bernegosiasi dengan Raja Semesta? Ya Musa. Musa seorang advokat, orek, hadin. Negosiasi adalah satu kegiatan dari dua pihak atau lebih untuk mencapai kompromi yang menguntungkan masing-masing dua belah pihak di masa-masa sulit. Misalnya suatu konflik kemudian diputuskan suatu win-win solution. Ketika suatu kesepakatan itu susah untuk dicapai, maka harus ada keputusan untuk win-win solution. Jadi para linguis Ibrani menyebutkan negosiasi itu masa umatan, memberi dan menerima, nggak bisa cuman memberi saja atau mengambil saja. Kalau mengambil saja itu rampok. Kalau memberi saja dia menjadi orang yang terjajah. Maka harus memberi dan menerima. Itu namanya win-win solution. Kata masa itu artinya mengambil. Kata matan artinya memberikan. Itu bahasa Ibrani. Jadi di sini muncul juga dalam filsafat Ibrani itu zeh nehene vezeh nehene lo hasher. Jadi inilah seseorang yang memberikan benefit dan juga menerima benefit dari pihak yang lain. Tulis dalam kitab tradisi Yahudi Bava Kama 20b ayat 3. Jadi suatu kesepakatan harus mengesampingkan jika saya menang, kamu kalah. Kalau kamu menang, saya kalah. Tapi harus mencapai titik pencapaian. Disitulah Musa dan Tuhan mencapai satu titik pencapaian yang bahkan Tuhan itu menyesal untuk merancangan suatu malapetaka yang diberikan kepada orang-orang Israel. Nah, suatu kesepakatan ini kalau ada konflik harus ada win-win solution. Secara halakis hukum Ibrani itu ada dalam filsafat Yahudi. Zeh nehene vezeh nehene lo hasher. Ini memberi dan itu juga memberi, jangan ada yang dirugikan. Hal ini dapat dicapai ketika kedua belah pihak memiliki tujuan berdamai dengan tidak mengesampingkan hal yang lain. Jadi ini suatu hal yang menarik. Sekarang jam berapa ini? Saya sudah berbicara hampir 1 jam. Nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Kalau di zaman Perjanjian Lama itu ada abolisi untuk hukum, di Perjanjian Baru itu mungkin nggak ada abolisi juga? Mungkinkah hukum Taurat itu juga diabolisi? Nah, nanti kita akan belajar banyak dalam midrasnya Rasul Paulus. Nah, karena Rasul Paulus ini adalah seorang rabi Yahudi, maka tulisan Rasul Paulus itu semuanya itu adalah midras bagi orang Kristen.
Nah, ada satu tulisan Rasul Paulus yang sangat menarik. Efesus 2 ayat 15, ini bahasanya sangat panjang juga. Tetapi untuk membahas Efesus 2 ayat 5 yang Rasul Paulus itu mengatakan dengan kematiannya di kayu salib ia membatalkan. Apa yang dibatalkan? Hukum Taurat. Mungkin nggak dibatalkan? Saya bilang mungkin. Karena di Perjanjian Lama Tuhan pernah melakukan abolisi yang seharusnya seluruh bangsa itu mati, tapi atas advokasi Musa Tuhan tidak membunuhnya. Bayangkan kalau dulu advokatnya itu Musa bisa melunakkan hati Tuhan yang marah kepada bangsa Israel. Bayangkan kalau putranya sendiri yang menjadi advokat. Bisa enggak Tuhan itu membatalkan hukumnya sendiri? Jawabannya bisa. Tapi untuk pendalamannya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pak Heri? Oke, baik, luar biasa. Nah, mungkin nggak di Perjanjian Baru itu ada abolisi, membatalkan hukuman. Dan itulah serangan-serangan yang pihak-pihak hater, ya, pembenci kekristenan, bukan polemikus tapi polemuter, yang 1400 tahun itu apologetiknya nggak berkembang. Itu saja yang ditanyakan. Masa Taurat dibatalkan, Paulus lagi yang disalahkan, begitu Bu ya. Ya luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung raise hand saja. Bicara tentang Tuhan menyesal, itu tadi juga ada serangan dari pihak luar Bu. Loh, Tuhan kok menyesal? Kok merubah hukumnya? Tuhan kok pelin-pelan? Di mana maha kuasanya? Biasanya seperti itu. Tapi sebelum Ibu menjawab, Saudara, dari penjelasannya Ibu Rita tadi, saya melihat keluar biasaan kisah ini ya, tentang abolisi Tuhan. Dari Tuhan, mulai dari Musa. Itu tanda dia itu temannya Musa. Kalau teman itu boleh ngoreksi satu dengan yang lain, kan nanti tidak ada nabi lagi yang seperti dia, toh. Nah, kemudian yang kedua, yaitulah Allah adalah kasih. Amin ya Bapak Ibu. Allah adalah kasih. Yang saya tahu nih Bu Rita, yang saya kasih. Kalau ilah yang lain berani ngoreksi, digablok bener, dikutuk jadi keledai. Yang saya tahu dari seluruh Tuhan-Tuhan kecil, hanya Tuhan T besar yang berkata, ujilah aku. Yang lain nggak boleh nguji loh. Ini kualat ini. Oke. Ya Ibu, tadi pertanyaan saya, selanjutnya siapa yang akan bertanya silahkan. Tuhan kok menyesal? Tuhan itu pelin-pelan. Di mana maha kuasanya kok bisa berubah? Nah, inilah tuh kesempitan makna dalam bahasa terjemahan. Allah kok menyesal? Tuhan nggak boleh menyesal. Kata menyesal dalam bahasa Ibrani-nya itu naham. Dan kata naham ini di dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan 41 kali dalam sebagai kata menyesal, ya. Dan kata naham ini artinya itu bukan sekedar menyesal. Artian dalam bukan Tuhan itu kok pelin-pelan. Menyesal itu dalam arti grief. Seperti begini. Karena jalanan rusak, maka kemudian terjadi tabrakan beruntun di Sleman, Jawa Tengah. Sehingga calon presiden Bapak Ganjar Pranowo menyesalkan kepada pemerintah daerah setempat kenapa mereka kok tidak melakukan perbaikan jalan. Ganjar Pranowo menyesalkan kecelakaan itu terjadi. Nah, kecelakaan itu terjadi karena kesalahannya Ganjar Pranowo atau kecelakaan itu terjadi membuat Ganjar Pranowo ini menjadi bersedih. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kata menyesal itu bukan karena kesalahan, bukan kan, tapi karena bersedih. Mestinya ini nggak terjadi, tapi kok terjadi, aku sedih. Nah, itu pembicaraan seorang kepala daerah. Sekarang bayangkan yang bicara ini adalah Raja Semesta. Kok manusia itu berdosa? Kok seluruh manusia ini berdosa? Maka aku menyesal. Aku bersedih. I am grief. Ketika manusia seluruh dunia ini berdosa, yang nggak berdosa cuma Nuh. Jadi biar aja mereka semuanya mati. Aku mau
melanjutkan suatu kehidupan yang baru dari keluarga Nuh. Tuhan menyesal. Jadi kata Naham dalam bahasa Ibrani ini adalah bermakna grief, repent, ya. Nah, kata Naham itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu repent. Repent itu kan bertobat. Loh, kok Tuhan bertobat, repent? Emangnya dia pernah berdosa? Bukan. Kata repent itu juga menyangkut kata grief, sedih. Aku dulu kok berdosa, aku dulu kok jahat sih. Sekarang aku bertobat. Nah, jadi kata grief, repent, menyesal, itu semua tercakup pada kata Naham ini. Allah yang bersedih. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Wah, saya semakin dikokohkan sementara Ibu menjelaskan. Nah, ini loh saudara, ilmu pengetahuan, informasi, dan dunia itu hanya sejauh jempol. Bahkan saya katakan kebenaran itu hanya sejauh jempol. Saya benar-benar bertanya, tetapi ketika Ibu Rita menjelaskan, saya langsung otak-atik gatuk dan gatuk, saudara. Ya, ini tampak presentasi saya ya. Nah, kata langsung aja tulis menyesalah, maka menyesalah dari kata ini saja, ya, menyesalah. Lalu, saudara, wah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk orang-orang kafir yang menemukan kecanggihan. Langsung cek, ya. Ini dia, grieved. Dan kata grieved ini wayid asep dari kata asap. Klik aja, klik. Nah, lo do be grieved, kemudian ada kata sorry juga, dan seterusnya semua yang dijelaskan Ibu Rita Wahyu tadi. Luar ajaib. Terima kasih Ibu. Jadi ternyata menyesal bukan karena Tuhan salah cetak. Pak Ganjar Pranowo tadi. Aduh, lah kok malah kayak gitu sih kamu, gitu loh, bikin duka. Terima kasih Ibu. Itu luar biasa. Banyak orang juga sampai yang sudah mengajar pun masih bingung-bingung terhadap ini. Tapi sekarang saudara sudah tidak bingung-bingung ya saudara ya. Luar biasa. Loh kenapa bisa, biasanya pertanyaan gini, apa Tuhan tidak tahu? Ya tahu, tetapi kenapa Tuhan biarkan? Bukan biarkan, masalahnya itu Tuhan itu konsisten komitmen dengan anugerah yang diberikan kepada manusia. Apa itu? Free will, itu yang nggak bisa diotak-atik sama Tuhan. Betul ya Bu? Oke. Oscar sudah resen, tadi Kevin. Oscar, silahkan Oscar dulu. Sudah resen, silahkan. Shalom, Bapak dan Ibu. Oscar dan Ivi, ini Ivi yang tanya. Oh iya, silakan Ivi. Ibu Rita, saya mau bertanya. Tadi kan Ibu ngomongin tentang kayak terkait dengan negosiasi antara Allah dan Musa. Nah, apakah sampai pada saat ini kita sebagai manusia modern bisa bernegosiasi sama Tuhan? I mean dengan berdoa gitu, walaupun nggak ngomong langsung sama Tuhan. Dan teman-teman kita dari Katolik dan Ortodoks kan meminta doa kepada santo dan santa agar didoakan kepada Allah. Apakah ini termasuk kan ini karena mereka menganggap bahwa santo dan santa ini lebih dekat kepada Allah daripada kita yang lebih berdosa. Nah, ini apakah konsepnya itu sama seperti negosiasi antara Musa dengan Allah, atau Ibu punya pandangan sendiri terkait dengan iman kepada santo-santo yang mendoakan manusia? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Kalau santo-santa yang akan mendoakan ini itu masuk ke dalam doktrinal. Saya nggak masuk ke situ, ya. Karena ini doktrinal spesifik orang Katolik. Saya nggak akan menjamah itu. Tapi saya akan menjawab yang berhubungan dengan bahasan kita hari ini, ya. Bagaimana kalau kita hari ini bisa nggak kita bernegosiasi dengan Tuhan? Anda tadi lupa kalau kita itu sudah membaca Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yang artinya sampai hari ini nggak akan ada orang seperti Musa yang dapat mengoreksi kayak hari itu. Ya, Ulangan 34 ayat 10. Lalu bagaimana kalau cara kita berdoa hari ini? Bisa nggak kita ngoreksi Tuhan?
Bisa. Tapi cuman zaman dahulu, Musa. Yang dimana setelah Musa nggak ada lagi. Ulangan 34 ayat 10. Lalu bagaimana cara kita berdoa? Supaya kita itu dapat membuat Allah itu kayak kasihan deh sama kita. Gitu ya. Memiliki satu empati kepada kita. Yaitu kalau kita mengikuti doa seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani? Itu menjadi tatanan doa bagi kita orang Kristen hari ini. Jadi jangan niru yang kayak Musa yang lancang gitu kan. Musa bisa beraudacity kepada Tuhan. Bisa lancang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Musa temannya Tuhan. Emangnya kita temannya Tuhan. Kita anak-anak Allah. Maka kalau kita anak-anak Allah, maka kita adalah anak-anak Allah yang menghormati Bapaknya. Kita tiru Yesus Kristus ketika berdoa. Bapa, jika cawan ini boleh berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Jadi demikianlah kita orang Kristen hari ini, bukan bernegosiasi dengan Tuhan, lancang itu. Yang boleh lancang cuman Musa. Ya, di ukuran kita itu lancang. Tapi itu kan pertemanannya Musa, jadi udah biasa di mata kita loh. Kurang ajar banget itu. Ya karena kita ini bukan Musa. Ya. Dan setelah Musa nggak ada lagi. Nggak ada lagi, ya kecuali Yesus. Dan itu pun dia bukan nabi, kecuali dituduh nabi. Gitu. Dan lagi pula doanya tadi ya saudara, seperti yang diajarkan Ibu Rita tadi, itu sangat alkitabiah. Jangan lupa kalau doa itu ngobrol sama Tuhan, bukan ngotbahin Tuhan. Ada juga khotbah yang doa ngotbahin Tuhan. Oh, menurut ayat ini Tuhan tahu. Oke, baik. Leni Sim, silahkan Leni Sim. Mau tanya soal bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Boleh dijelaskan, Bu Rita? Ini biasanya juga yang dipersoalkan oleh para polemuter, Pak Eri. Jadi di Kejadian 1 di Kejadian 6 ayat 6 itu kan nulis, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi. Di Bilangan 23 ayat 19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, ini menyesal. Sama ya? Iya, karena ini pertanyaan saya dari dulu. Oke. Ya. Jadi kita harus membaca. Sorry, ulangi. Maaf, saya blank. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara lalu tidak menempatinya? Ya. Jadi kita harus melihat bahwa kitab Bilangan pasal 23 ini adalah bentuk sajak, suatu irama 3-3. Nah, jadi kalau Anda membaca kitab Torah, itu dia tidak hanya berisi suatu bahasa hukum, tapi kadang-kadang juga suatu puisi yang mengumumkan bahwa Allah itu bukan manusia, sehingga ia tidak berdosa atau menyesal. Telah menjadi kehendaknya untuk memberkati umatnya. Jadi kita harus lihat di sini, ya, bahwa konteksnya adalah kehendaknya itu apa? Memberkati umatnya. Dalam soal ini, konteks ini, jadi jangan comot satu ayat. Ya, Anda harus baca secara luas, paling tidak sejak ayat 18 sampai 20. Ya, bahwa konteksnya adalah kehendaknya untuk memberkati umatnya. Bahwa dalam soal ini Allah tidak berubah, tetap sama. Kalau kita menganggap Allah itu dulu dan sekarang sama, itu apanya? Yang sama adalah keinginannya untuk memberkati. Itu sama. Hakikatnya sama. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang membuat Allah itu berubah. Berubah ketika apa? Ketika manusia berubah menjadi tidak setia kepadanya. Yang awalnya setia, habis manis cepat dibuang, nyembah ilah-ilah lain. Nah, Allah bukan seonggok batu.
Tapi kadang-kadang dia juga menggebuk umatnya. Supaya apa? Supaya dia kembali. Nah, jadi kita harus melihat bahwa Allah itu tidak berubah, yes. Apanya yang tidak berubah? Hakikatnya, keinginannya untuk memberkati manusia itu tidak akan berubah. Bahwa dia ingin menjadi sekutu bagi umatnya itu tidak akan pernah berubah. Tetapi ada hal-hal yang membuat perubahan, yaitu ketidaksetiaan manusia. Apa yang membuat Allah marah dalam konteks tadi? Yaitu ketika Israel membangun lembu emas dan kemudian menyembah di sini. Jadi di dalam terang inilah kita harus melihat sesal hatinya Allah yang sering diungkapkan dalam Alkitab. Jadi nggak bisa satu ayat dicomot. Konteksnya apa bilangan 23? Apakah sama dengan Kejadian 6 ayat 6? Beda. Ya. Nggak bisa satu ayat tanpa konteks kemudian dibenturkan. Itu adalah gaya dari ini polomuter. Polomuter. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya sebelum ke Pak Wijoyo dan Rubianto, ini setiap kali lihat Pak Wijoyo, saya ingat Pak Esra Soru. Luar biasa mirip. Wah. Baik, sebelum ke Pak Wijoyo ya, sabar sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Pertanyaan kepada Ibu Rita tentang abolisi ini. Apa yang saya tanyakan ini bukan ide dari saya, tapi ide ini muncul karena saya membaca bukunya Bapak Michael Heiser yang mengarang satu buku yang namanya Unseen Realm, di mana dia juga membahas sidang ilahi dalam Mazmur 82:1. Kemudian dia juga membahas sedikit dari kitab Ulangan 32 ayat 8 terkait dengan abolisi ini. Dan terkait dengan 10 perintah Allah, hukum yang pertama, ya, apakah mungkin sebelum kejadian abolisi ini, waktu Tuhan Allah memberikan hukum yang pertama itu, sebetulnya dia sudah ada sedikit abolisi yang implisit di sana. Karena kalau kita baca dari kitab Ulangan 32 ayat 8, kelihatannya kok Tuhan sudah memberikan otonomi kepada the sons of God, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai anak-anak Israel, tapi dalam pengertian yang saya dapat dari bukunya Pak Michael Heiser, itu sons of God. So, sons of God. Itu gimana dinamika? Ya, sons of God bisa diterjemahkan anak-anak Allah. Terima kasih. Ya. Sons of God bisa diterjemahkan dalam anak-anak Allah dalam artian manusia. Sons of God bisa diartikan sebagai para malaikat. Jadi para peserta sidang ilahi itu juga bisa disebut sebagai sons of God. Itu seperti yang ditulis dalam Ayub pasal 1, yang dimana di situ datang menghadap Tuhan anak-anak Allah. Dan di antara anak-anak Allah datang pula iblis. Ya, itu juga divine counsel. Nah, divine counsel seperti yang dikatakan oleh Michael Heiser ini bisa kita tegaskan kembali ketika kita membaca Wahyu 4 ayat 4 bahwa ada tahta Allah yang maha tinggi. Tapi di sekelilingnya di situ ada 24 tahta. Di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yang artinya kalau ada mahkota emas di kepala mereka, mereka juga memiliki kuasa. Jadi bisa saja sebelum berbantah-bantahan dengan Musa, di sono, Tuhan di sana itu juga melakukan sidang ilahi, divine counsel. Mungkin saja Pak Henry. Jadi Wahyu 4 ayat 4 menegaskan bahwa memang ada sidang ilahi. Walaupun saya dibully oleh banyak orang-orang reform, saya tetap terus bahwa ada sidang ilahi. Bukan terbatas pembicaraan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi di sini Wahyu 4 saya mencoba ini membawa pengertian ini
Bu Rita untuk menginjili mama saya sendiri. Ya, oke. Ya, saya lucu. Dr. Eli ya, Dr. Eli saya ingin menunjukkan kepada dia dalam Alkitab sudah ada tulisan ini. Jadi kalau ada dewa tertentu, misalnya bangsa India, dewa-dewanya banyak, bangsa Cina juga ada menyembah dewa. Kita di Jawa Timur ada Nyi Roro Kidul ya, atau Jawa Tengah atau Jawa Barat. Itu kemungkinan adalah fallen angel sendiri yang mungkin waktu Ulangan 32:8 ini ditulis, itu mungkin the fallen angel itu sendiri yang mungkin sudah diserai otonomi, seperti Nyi Roro Kidul diserai otonomi, kamu pemerintah di Kepulauan Jawa ya, misalnya itu. Ya, ini menarik sekali. Menarik sekali orang dekat itu lebih sulit, Pak. Ya, shalom Bu Rita. Shalom. Iya. Ya, simpel Bu. Di Kejadian 2:17 Bu. Ya. Kan pada hari kamu makannya maka kamu akan mati gitu ya. Tapi kenyataannya kan mereka nggak mati gitu Bu. Ini apa hanya ada akan masuk dalam abolisi atau gimana tuh Bu? Sekian Bu. Terima kasih Bu. Menarik pertanyaannya. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada kematian nggak? Nggak ada Bu. Kok Adam tidak mati hari itu? Karena ada penebusan. Demonstrasi Allah yang pertama, tukar guling kematian yang pertama. Mati harus dibayar mati. Ya, konsekuensi mati harus dibayar mati. Kejadian 2 ayat 17 paralelnya itu dengan Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Mati dibayar mati. Dan itu sudah didemonstrasikan Allah di mana? Di Taman Eden. Yang di mana ada tukar guling kematian. Maka Adam masih diizinkan Allah untuk hidup karena sudah ada demonstrasi tukar guling kematian. Tapi itu kan masih demonstrasi. Itu masih tipologi. Ibaratnya hari ini seperti kalau kita seorang pedagang terima barang, terus kemudian kita teken cek mundur. Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur. Ada binatang yang dikorbankan, berdarah. Kemudian diteruskan ini diulang-ulang sampai zamannya Habel, Nuh, Abraham, Israel, dan seluruh keturunan Israel sampai Tuhan Yesus datang. Tipologi itu diulang-ulang terus. Nah, kalau teken cek mundur, kan harus dilunasi. Ada due date-nya kan? Harus lunas. Pelunasannya dengan hadirnya Kristus mati di kayu salib, maka kematian itu bisa dibayarkan. Nah, tapi kenapa kok Adam pada akhirnya mati? Nah, ini jadi pertanyaan kan? Katanya nggak mati. Ada tukar guling kematian. Karena Anda harus membaca Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perempuan ini, maka Adam, Adam, arura ha Adam. Ya, Adam, karena kamu mendengar istrimu, maka terkutuklah Adam. Adam jadi heran. Loh, yang dosa Adam, tapi yang dikutuk tanah. Kejadian 2 ayat 7. Adam dibentuk dari afar min ha Adam. Dari debu yang dari tanah. Tanah itu Adam. Maka dia disebut Adam. Terus kemudian ada unsur kedua, yaitu nafas yang dihembuskan Allah, nishmat hayim. Berarti ada dua unsur dalam manusia ini, ya. Nishmat hayim dan adamah. Nishmat hayim ini unsur kekal, adamah ini adalah unsur yang tidak kekal. Jadi bisa mortal. Maka yang dikutuk oleh Tuhan adalah sisi adamahnya Adam. Sehingga karena manusia ini memiliki gen debu, Anda, saya, Pak Rubianto, saya, ya, Pak Henry, Pak Eri, semuanya memiliki gen debu dari Adam. Maka karena gen debu ini, adamahnya itu sudah dikutuk oleh Tuhan, maka dari situ mulailah Adam ini kemudian bisa sakit, bisa menua, dan akhirnya mati. Karena Adam diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, maka gen Adam yang awal ini
sangat luar biasa, maka dia bisa hidup. Adam hidup 930 tahun. Nuh hidup 950 tahun. Sampai di zamannya Musa 120 tahun. Daud mati umur 70 tahun. Artinya apa? Hidup semakin menipis. Kenapa? Karena gen debunya Adam itu semakin lama semakin menurun penurunannya. Semakin singkat hidupnya. Ya. Dan pada akhirnya mati. Unsur yang tidak kekal ini dibiarkan Allah mati. Tetapi Allah menyelamatkan sisi rohnya manusia, yaitu dengan penebusan dari Yesus Kristus, sehingga manusia bisa masuk ke dalam olam haba. Apa itu olam haba? Langit baru dan bumi yang baru, sehingga manusia dapat hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah di Yerusalem yang baru. Pak Rubianto. Ya, terima kasih banyak Bu Rita. Maaf, saya kembali ke kata Tuhan menyesal tadi, Bu. Ya. Apakah itu sebetulnya suatu jadi keterbatasan bahasa manusia begitu, atau memang betul-betul Naham bersedih atau menyesal gitu? Karena kalau saya baca ada juga ayat kan yang berkata tangan Tuhan atau Tuhan bersorak-sorai gitu. Apakah iya itu keterbatasan manusia atau memang jelas begitu? Oke. Jadi ada bahasa manusia, yaitu yang dituliskan dalam Alkitab itu. Jadi kalau Anda membaca dalam kesaksiannya Rasul Paulus yang diangkat ke langit ketiga, dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Apa itu maksudnya? Berarti di surga ada bahasa tersendiri yang manusia itu tidak dapat memperkatakannya. Alkitab, walaupun dia adalah firman Allah, tetapi satu firman yang ditulis dalam bahasa manusia. Dan bahasa manusia ini menggambarkan Allah secara antropomorfisme. Dari kata antropos manusia, morfe, bentuk atau wujud. Jadi Alkitab adalah menceritakan hakikat Allah dalam bahasa manusia yang dapat dipahami sesuai kapasitas tempurung manusia. Nah, jadi demikian. Kalau kita tahu bahwa Allah itu roh, yang kita tidak tahu wujud roh itu sebenarnya kayak bagaimana. Tetapi kemudian di Alkitab menulis tangan Tuhan yang kuat. Berarti itu menggambarkan kekuatan Allah dalam bahasa antropomorfisme. Jadi ini memang ada keterbatasan bahasa manusia untuk menggambarkan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Jadi kita harus memahami Alkitab adalah kitab tertulis yang mencatat pernyataan Allah secara antropomorf dalam bentuk yang dipahami manusia. Kalau dikatakan Allah memiliki mata, telinga, mulut, bahkan Alkitab juga menulis wajah Allah. Bahkan Alkitab juga menulis sikap emosional Allah yang dikatakan bahwa Allah bersorak-sorai, Allah bergirang, Allah jemu, Allah menyesal. Dan semuanya, ini semuanya adalah penggambaran sesuai apa yang dipahami oleh indera kita, ya, juga pemahaman kita. Namun Allah yang tak terjangkau itu tetap berkenan bagi umatnya untuk mengenalnya di dalam keterbatasannya. Nah, ini seperti yang dipahami oleh Ayub, ya. Ayub itu mengenal Tuhan itu dari orang lain. Sampai satu saat dia itu dapat mengenal Tuhan justru dari penderitaannya. Dalam akhir tulisannya itu Ayub mengatakan, Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Dia memahami Allah dengan suatu kata yang tak terkatakan. Dia mengatakan, mataku dapat melihatnya. Emang matanya si Ayub ini bisa melihat? Ini tentu saja bahasa kias. Karena sesuatu yang tak terkatakan ini hanya dapat dikatakan dalam bahasa kias.
Bahkan di kitab Wahyu, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu bukan apa yang dilihatnya. Karena dia hanya bisa menuliskan begini. Bagaikan. Matanya bagaikan sinar. Kekuatannya bagaikan. Kalau ditulis dengan bagaikan, artinya di sini Rasul Yohanes pun walau dia mendapat penglihatan, dia mendapat satu penglihatan yang tak terkatakan. Yang hanya bisa dia tulis dengan kata tambahan apa? Bagaikan. Itu pun juga bahasa secara antropomorf. Oke, terima kasih Pak Soni. Bu Rita. Ya. Semoga menjelaskan. Mencerahkan sekali. Terima kasih. Jadi kita orang Kristen, apakah boleh kalau berdoa itu ngeklaim firman? Pakai firman ini dalam berbicara, berdoa. Karena ada satu pembicara bilang itu kurang pas katanya. Oke, ya. Contohnya ayat-ayat gitu, pakai ayat. Nah, itu bagaimana Ibu? Ya. Terima kasih. Ini sama seperti yang ditanya oleh Ivi tadi ya. Boleh nggak ngeklaim? Boleh nggak ngoreksi Tuhan? Boleh nggak bernegosiasi? Yang bernegosiasi, yang bisa bernegosiasi sama Tuhan, ya temannya Tuhan. Dan Alkitab menulis temannya Tuhan itu siapa? Musa. Satu lagi siapa? Sahabat Tuhan ditulis di Alkitab. Ada tahu? Abraham. Ya, Abraham sahabat Allah. Di luar sahabat Allah, Abraham, ada Musa. Jadi dua orang ini di Alkitab betul-betul pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Keren kan? Karena apa? Yang satu sahabatnya, yang satu temannya. Dan setelah Musa, kan Abraham dulu hidup. Habis itu Musa. Setelah Musa, Ulangan 34 ayat 10, di situ Yosua bersaksi. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, ya, yang ngomong kayak temannya tadi itu, tidak ada lagi nabi bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau ngoreksi Tuhan, ngeklaim, ya, nyuruh-nyuruh gitu kan, ya, terus apa lagi? Ngatain Tuhan gitu kan. Ini Musa masuk ngata-ngatain Tuhan tadi kan, ya kan? Kan jadi malu. Gimana nanti kalau orang Mesir ngelihat, kan malu Tuhan gitu kan. Nah, itu kan kayak ngoreksi gitu. Setelah itu nggak ada lagi. Lantas doa yang bagaimana yang akan kita berikan? Di Perjanjian Baru ada doa yang sangat bagus sekali. Yaitu memberikan suatu otoritas hanya kepada Bapa saja, dan ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Bapa, kalau saja cawan ini boleh berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi orang Kristen tunduk sebagai anak-anak Allah. Seperti Yesus. Jangan kehendakku Tuhan, kehendakmu. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Itu adalah doa teladan bagi kita semua orang Kristen. Oke, Ibu. Makasih, Ibu Rita. God bless. Bu Rita, maaf, saya boleh tanya satu lagi nggak, Bu? Siapa ini? Leni, Bu. Oke, silakan. Iya, mengenai sahabat ya, Bu. Di Yohanes 15 ayat 14 dan 15 itu kan Yesus bilang, sahabat-sahabatku. Iya, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Yes. Nah, ini sahabatnya seperti apa yang dimaksud dengan Yesus, Bu? Sahabat yang membuat sahabat satunya itu mau memberikan nyawanya bagi dirinya. Ya. Bayangkan seorang sahabat, kalau memang sahabat, apakah akan ngambil benefit saja? Kan enggak juga dong. Seorang sahabat enggak akan ngambil benefit. Tuhan, pokoknya harus kayak Abraham, kayak Ishak yang mereka itu kaya raya, engkau harus menjadikan aku kaya raya. Apakah itu perkataan seorang sahabat kepada sahabatnya? Lu mesti bikin gue kaya lu. Kan lu sahabat gue. Ada nggak sahabat bicara seperti itu? Ada, itu sahabat yang zaman sekarang, Bu. Kalau nama Tuhan Yesus kayaknya lancang banget. Nah, Ibu tahu jawabannya kan? Jadi itu jawabannya. Oke, makasih, Bu. Tuhan berkati. Iya, singkat saja Bu Rita. Ya. Mengenai sahabat tadi itu bagaimana dengan Yakub ya Bu? Dia kan yang bergumul dan pangkal pahanya itu, apakah termasuk sahabat juga Bu?
Itu kan lagi berantem. Tapi begini ya, kita harus melihat konteks. Konteks sebagai teman dan sahabat sudah ada 2 contoh, yaitu Abraham dan Musa. Konteksnya Yakub ketika dia itu bergumul dengan manusia ilahi, dan di situ Yakub ini tahu bahwa ini bukan sembarangan lawannya ini. Maka kemudian dia bergumul dan memegang kaki orang itu. Dia minta, pokoknya engkau harus memberkati aku. Nah, dari situ karena kegigihan dari Yakub ini, kemudian manusia ilahi itu memberikan berkatnya. Jadi ini konteksnya beda, Bapak. Ya. Jadi nggak bisa semua nabi-nabi Allah itu disamakan konteksnya dalam konteks persahabatan antara Allah dengan Abraham atau Allah dengan Musa. Makasih Bu Rita. Sudah mempelajari setelah Musa nggak ada lagi kan? Iya. Malam Bu Rita. Malam Pak. Terkait tadi dengan hukuman kepada Adam yang pada hari kamu makan buah itu maka kamu pasti mati. Nah ini dalam polemik itu juga ada yang menjelaskan bahwa memang itu betul karena Adam kan matinya umur 940 sekian ya. Nah itu kan menurut satu ayat ada yang bahwa 1 hari Tuhan itu adalah 1000 tahun, sehingga dia belum ada 1 hari memang gitu. Jadi apakah jawaban seperti itu bisa kita sampaikan kepada kawan debat kita bahwa memang itu ya betul nggak sampai 1000 hari. Metusalah juga mohon penjelasannya. Ya, oke. Ya. Jadi kata 1000 dalam bahasa Ibrani tidak bermakna 1000 harfiah. Kalau dikaitkan dibandingkan dengan kata 1. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 hari manusia. Nah, kalau memang 1 hari itu diartikan 1000 tahun, ya, nggak cocok banget. Dalam bahasa Ibrani, ya, kalau kata 1000 itu artinya tak terhingga. Ya. Jadi ketika kita melihat kata 1000, kita jangan melihat harfiahnya, tetapi dari antropologi dan filsafat Yahudinya apa yang dimaksud dengan 1000. Misalnya Salomo istrinya 1000, ya 700 dan 300 di jumlah 1000. Kalau 1000, kalah dong Salomo sama Kaisar Cungko, ya Kaisar China itu istrinya 5000. Oh bukan berarti demikian. Arti 1000 adalah arti yang tak terhingga, ya. Jadi 1 hari Tuhan 1000 hari manusia. Apakah bisa namerik seperti ini? Enggak dong, ya karena Tuhan tak terhingga. Jadi 1 hari Tuhan adalah waktu yang tak terhingga bagi manusia. Enggak bisa diartikan harfiah seminggu, Pak Arianto. Bu Rita, ini yang saya tanyakan adalah apa yang pesan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita malam hari ini, Bu Rita. Jadi dari pelajaran hari ini itu apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Soalnya kalau tadi dibahas itu kan kalau kita sekarang nggak bisa bernegosiasi seperti itu ala Musa seperti itu karena sudah ditutup dengan suatu ayat bahwa tidak ada lagi Nabi Israel yang seperti Musa seperti itu. Nah, implikasinya di kehidupan kita itu apa? Apakah ini cuma kisah yang harus kita tahu aja sebagai wawasan, informasi, atau suatu paradoks di dalam Alkitab, atau ini nanti itu pola yang nanti berulang di kedepannya seperti itu, Bu Rita. Terima kasih. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini adalah introduksi dari apa yang saya sampaikan di lecture yang selanjutnya. Ya, bahwa kalau Tuhan itu pernah membatalkan hukumnya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru mungkin nggak sih? Nah ini harus ada studi kasusnya. Maka yang kita pelajari tadi adalah suatu studi kasus yang akan kita terapkan juga atau kita pelajari juga apakah studi kasus ini juga berlaku di Perjanjian Baru. Nah, pelajaran bagi kita mempelajari bersama malam ini bahwa Allah itu bukan seonggok batu. Allah itu berperasaan. Dia juga bisa bersedih, menyesal, naham, grief. Dan dia juga bisa, sikapnya itu bisa dinamis.
awalnya itu bisa sangat senang sekali dengan anak yang dicintainya, tetapi dia bisa sebel banget gitu, bahkan marah. Nah, Allah dinamis. Demikian juga kita. Alkitab itu menceritakan perasaan Allah secara antropomorfisme, bahwa dia dinamis. Allah tidak berubah, yes, tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Hakikatnya. Tetapi perasaan Allah bisa berubah. Bahkan Allah bisa diajak berbicara, bisa diajak bercakap-cakap, walaupun tidak sekasar seperti perlakuan Musa kepada Allah tadi, yang bilang, itu seperti audacity, kelancangan, lancang banget kan? Tapi Musa bisa lancang. Tapi saya harap Anda jangan lancang seperti Musa. Jangan lancang. Ya, tapi jadikan teladan doanya Yesus. Jangan kehendakku, kehendakmu. Ya. Allah kita dinamis. Pelajaran bagi kita, Allah kita ternyata dinamis perasaannya. Betul. Jangan lancang, bisa kualat. Juga kalau berdoa jangan ngeklaim ya. Oh Yosua 1, gimana kaki engkau injak menjadi milikmu. Nanti tanahnya orang diinjak jadi milikku. Ya, mobilnya betul. Orang ditumpang tangan dalam nama Yesus milikku. Ya. Nah itu maling namanya. Oh Tuhan, ampunilah Ibu Nur Matondang sedang raise hand. Silakan Bu Matondang, langsung saja. Aduh, baik sekali nih Pak Eri. Okay. Baik, satu kali ini ya. Oke, baik. Oh iya, terima kasih Pak Ikim, terima kasih. Ibu Rita Wahyu, wah luar biasa, shalom. Saya sangat terberkati sekali, luar biasa malam hari ini. Benar-benar saya baru disadarkan bahwa abolisi Tuhan terjadi melalui Musa. Pengen tahu aja gitu bahwa selain Musa, adakah yang lain yang bisa menjadikan Allah memberikan abolisinya gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Kita akan belajar kalau di perjanjian itu ada orang yang bisa membuat Allah melakukan abolisinya. Nanti di perjanjian baru ada antitype-nya. Siapa dia? Yesus Kristus. Kita pelajari di lecture selanjutnya. Ibu Nur tetap stay tune. Ikut terus di dalam pelajaran selanjutnya ya. Iya, baik. Terima kasih matur suwun. Terima kasih. Share.